Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membawakan materi mengenai membaca dan analisis wacana dalam pesan tersirat dengan anggota 1 Octavia Dita Faravirus dengan NIM 205211267, 2 Anggi Ratnawati dengan NIM 205211268, 3 Devi Dwi Rahayu dengan NIM 205211269, 4 Ayu Lestari dengan NIM 205211270. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Membaca adalah kemampuan mengartikan simbol-simbol tulisan atau cetakan dan kemampuan memadu persediaan informasi yang terdapat dalam ingatan serta memakainya untuk membentuk suatu interpretasi yang logis mengenai pesan yang disampaikan secara tertulis. Analisis wacana adalah ilmu yang membahas permasalahan, bagian-bagian atau struktur pesan dalam percakapan atau sebagai pengkajian yang dilakukan melalui berbagai fungsi bahasa. Analisis wacana muncul karena adanya persoalan yang terdapat dalam komunikasi bukan hanya terbatas pada pemakaian beberapa kalimat atau bagian kalimat, fungsi ujaran, ataupun ucapan. Kohesi adalah hubungan di antara ayat di dalam sebuah wacana, baik dari segi tingkat gramatikal maupun dari segi tingkat leksikal tertentu. Dengan penguasaan dan juga pengetahuan kohesi yang baik, seorang penulis akan dapat menghasilkan wacana yang baik. Koherensi adalah pengaturan secara rapi kenyataan dan gagasan, faktor, dan ide menjadi suatu untaian yang logis, sehingga mudah memahami pesan yang dihubungkannya. Penanda koherensi dalam sebuah wacana antara lain penambahan atau aditif, rentetan atau seri, keseluruhan ke sebagian, kelas ke anggota, penekanan, perbandingan atau komparasi, pertentangan atau kontras, hasil simpulan, contoh atau misal, kesejajaran atau paralel, tempat atau lokasi, dan waktu atau kala. Yang selanjutnya yaitu ragam wacana. Yang pertama, jenis wacana dilihat berdasarkan jumlah peserta. Ada 3 jenis wacana berdasarkan wacana jumlah peserta. Yang pertama, wacana monolog. Pada wacana ini, pendengar tidak memberikan tanggapan secara langsung atas ucapan pembicara. Contoh dari wacana ini adalah ceramah dan pidato. Yang kedua ada wacana dialog. Apabila peserta dalam komunikasi itu ada 2 orang dan terjadi pergantian peran atau dari pembicara menjadi pendengar atau sebaliknya, wacana yang dibentuknya disebut dialog. Contoh dari wacana dialog adalah antara 2 orang yang sedang mengadakan perbincangan di sekolah. Situasinya bisa resmi dan tidak resmi. Yang ketiga wacana polilog. Adapun apabila peserta dalam komunikasi itu lebih dari 2 orang dan terjadi pergantian peran, wacana yang dihasilkan disebut polilog. Contohnya adalah perbincangan antara beberapa orang dan mereka memiliki peran pembicara dan pendengar. Situasinya pun bisa resmi dan tidak resmi. Yang kedua yaitu jenis wacana ditinjau dari tujuan berkomunikasi. Wacana berdasarkan tujuan berkomunikasi. Yang pertama, wacana argumentasi. Argumentasi adalah semacam bentuk wacana yang berusaha membuktikan suatu kebenaran. Yang kedua ada wacana eksposisi. Bertujuan untuk menerangkan sesuatu hal kepada penerima atau pembaca agar yang bersangkutan memahaminya. Yang ketiga, ada wacana persuasi. Wacana persuasi adalah wacana yang bertujuan mempengaruhi mitra tutur untuk melakukan perbuatan sesuai yang diharapkan penuturnya. Yang keempat, ada wacana deskripsi. Merupakan wacana yang berusaha menyajikan suatu objek atau suatu hal sedemikian rupa sehingga objek itu sepertinya dapat dilihat, dibayangkan oleh pembaca, seakan-akan pembaca dapat melihatnya sendiri. Kaitan kohesi dan koherensi. Kohesi berkaitan dengan kepaduan dan keutuhan, sedangkan pada koherensi berkaitan dengan pertalian dan hubungan. Jika dikaitkan dengan aspek bentuk dan makna, maka kohesi mengacu kepada aspek formal bahasa,
dan koherensi mengacu aspek ujaran. Wacana yang memiliki kohesi dan koherensi merupakan wacana yang baik. Kalimat atau kata yang dipakai bertautan dan pengertian yang satu berkaitan dengan pengertian yang lainnya secara sistematis. Pesan tersirat. Pesan tersirat berarti maksud atau makna pembicaraan tidak disampaikan secara gamblang, tetapi secara tersembunyi yang hanya dapat dimengerti dengan benar-benar memahami keseluruhan pembicaraan atau tulisan. Makna tersirat dikenal sebagai makna implis, di mana jika kita ingin mengetahui makna, harus memahami keseluruhan isi. Penulisan atau pengucapan dengan makna tersirat atau tersembunyi bisa dilakukan untuk tujuan memperhalus cara penyampaian sebuah maksud atau pendapat atau pandangan. Contoh makna tersirat. Saya malu datang ke sekolah saat matahari telah di atas awan. Dia telah meninggalkanku di dunia yang penuh sandiwara ini. Sekian presentasi dari kelompok 9. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.